Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, semangat pagi semuanya, selamat siang. Semoga kita semua sehat-sehat selalu ya. Pada hari ini, saya, Zaidah dari kelompok 10 akan melanjutkan presentasi dari Saudari Widyawati. Nah, pada kali ini, kita akan menjelajah ke bioetika dalam bioteknologi dan ethical clearance di Indonesia. Bioetika itu berhubungan dengan berbagai bidang biologi sebagai bentuk upaya mengatasi dan minimalisir resiko-resiko yang ditimbulkan oleh berbagai bidang penerapannya. Di sini ada aplikasi-aplikasi dari bioteknologi mulai dari biodiversity, human cloning, GMO, bioteknologi dan non-teknologi, dan lainnya. Nah, tema kajian pada hari ini itu mengenai bioetika dalam bioteknologi dan ethical clearance di Indonesia. Yuk, kita langsung menuju ke bioetika dalam bioteknologi. Nah, bioetika itu berasal dari dua kata. Yang pertama, yakni bios yang artinya hidup. Kedua, ada etikos atau ethos yang artinya adat istiadat, moral atau etika. Menurut Shannon tahun 1995, bioetika itu adalah etika yang berkaitan dengan masalah biologi. Sedangkan menurut Jenny, bioteknologi itu berperan sebagai pengaman bagi riset bioteknologi. Bioetika bukanlah suatu disiplin ilmu, melainkan tertumpu pada penerapan etika, moral, hukum, dan nilai sosial ke dalam pembahasan ilmiah biologi. Bioteknologi kemudian, bioteknologi itu merupakan teknologi pemanfaatan agen biologi, mulai dari bakteri, jamur, virus, dan lainnya, yang mana telah direkayasa untuk menghasilkan produk dan jasa guna memenuhi kesejahteraan manusia. Konsep bioetika itu muncul di latar belakangi oleh adanya masalah-masalah yang timbul dari kecerobohan manusia, seperti polusi lingkungan yang berkembang pesat pada saat ini. Ini contohnya ada polusi air, dan masalah dampak negatif bioteknologi, khususnya produk transgenik. Nah, ini merupakan produk-produk transgenik dan ini produk dari GMO atau Genetic Modified Organism. Yuk lanjut. Nah, peranan bioetika ini sangatlah penting dalam perkembangan bioteknologi. Hal tersebut tercermin dalam rangka mengatur batasan atau arah dan penilaian demi tercapainya tujuan baik dari bioteknologi itu sendiri dan kebaikan umat manusia serta lingkungan hidup. Bioetika itu awalnya hanya wacana yang mana melihat bagaimana eksistensi kehidupan manusia dan lingkungan hidup yang mulai menurun. Kemudian, bioetika berkembang dengan cara mengatur batasan-batasan suatu penelitian dan perkembangan teknologi, yang mana pada perkembangannya bioetika ini mengarah pada penanganan isu-isu tentang nilai dan etika yang timbul karena perkembangan ilmu dan teknologi, khususnya bioteknologi. Ini merupakan isu-isu yang sedang naik. Nah, perkembangan bioetika ini sangatlah berhubungan dengan perkembangan biologi molekuler, yang mana pada awalnya itu diawali dengan penemuan Watson dan Crick pada tahun 1953 yang menyingkap bahwa struktur DNA itu merupakan helix ganda atau alpha double helix dan pemindahan sifat dari induk ke keturunannya. Kemudian, para ahli pada tahun 1965 mampu menyingkap kode-kode genetik DNA dan membaca kode pada struktur gen itu sendiri. Nih, contohnya pada AUG itu merupakan leusin dan lain-lain, yang mana sifat-sifat ini nanti akan membentuk sifat dari suatu makhluk hidup itu sendiri. Nah, pada tahun 1970, Smith dan Nathan menemukan bahwa adanya enzim restriksi endonuklease yang dapat memotong DNA, seperti pisau pengiris DNA. Nah, dia bisa mengiris DNA, kemudian ditemukan lagi adanya enzim ligase yang mampu menyambung atau sebagai lemnya. Nah, dari sinilah peneliti mulai menggabungkan struktur DNA dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Kemudian, Carl Mullis menemukan teknologi PCR atau polymerase chain reaction, yang mana mampu memperbanyak DNA dalam jumlah jutaan dalam waktu 24 jam. Nah, dengan adanya hal-hal ini, sehingga
manusia itu mulai melakukan banyak percobaan dan mengembangkan penemuannya. Nah, perkembangan biologi molekuler ini perlu diawasi dengan bioetika yang menjadi filter atau penyaring penelitian-penelitian di bidang molekuler ini. Hal ini menandai dengan perkembangan bioetika. Banyak isu atau kajian bioetika yang muncul sehubungan dengan majunya riset dan perkembangan. Aplikasi ilmu hayati modern, utamanya yang berbasis biologi molekuler, termasuk di dalamnya ada rekayasa genetika. Nah, beberapa isu yang memerlukan penelaahan bioetika yang dibahas pada The 8th Global Summit on National Bioethics Advisory Bodies di Singapura itu ada 6 isu. Yang pertama ada synthesis biology, microbial bioethics, stem cell research and therapy, human cloning, traditional medicine and its implication, dan bioetika hewan. Yang mana 6 isu ini yang perlu ditelaah di bioetika. Kemudian, ada 5 isu sosial dan etika dalam bioteknologi industri yang perlu diperhatikan dan ditelaah. Yang pertama ada sustainability atau keberlangsungan hidup atau keberlanjutannya. Jadi, aplikasi bioteknologi industri diharapkan dapat dimanfaatkan secara bijaksana dan dalam waktu yang panjang. Kemudian, ada naturalness atau kealamian. Kealamian ini maksudnya berbasis dengan keseimbangan alam yang berhubungan dengan ekologi. Yang ketiga ada risk management atau manajemen atau pertimbangan resiko. Jadi resiko-resiko yang besar itu perlu dipertimbangkan lagi pengaplikasiannya. Yang keempat ada innovation trajectories yang artinya jalur atau rancangan inovasi berupa membentuk masa depan yang berbasis teknologi dan berorientasi sosial. Dan yang terakhir ada economic justice atau keadilan dalam bidang ekonomi, yang mana apabila industri bioteknologi ini dilakukan, diharapkan tidak adanya kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan miskin dan sebagainya. Di dunia internasional ada 3 instrumen terkait bioetika ini. Nah, ada perundingan dan konferensi yang dilakukan oleh UNESCO mengenai bioetika ini. Yang pertama ada Universal Declaration of Human Genome and Human Rights UNESCO ke-29 General Conference pada tahun 1967. Yang kedua ada International Declaration on Human Genetic Data di Konferensi Umum UNESCO ke-32 tahun 1967 juga. Dan yang ketiga ada Universal Declaration of Bioethics and Human Rights di Konferensi Umum ke-33 UNESCO pada tahun 2005. Kemudian ada beberapa macam prinsip dasar bioetika. Yang pertama, prinsip dasar bioetika dalam penggunaan hewan coba. Ada 3 prinsip etika ketika hendak melakukan penelitian menggunakan hewan, yakni haruslah mengikuti prinsip 3R, replacement, reduction, and refinement, dan prinsip 5F atau freedom. Ini ada beberapa macam 5F itu. Kemudian yang kedua ada prinsip dasar bioetika penelitian atas subjek manusia. Nah, penelitian ini memerlukan pengawasan dan persyaratan yang ketat, termasuk dari segi etik oleh peneliti. Peneliti haruslah berkompeten, jujur, objektif, dan terbuka dalam proses penelitian. Yang ketiga ada bioetika pada tanaman dan sumber daya alam. Nah, untuk hal ini berhubungan dengan GMO atau yang dikonsumsi oleh manusia. Jadi ada dasar prinsip-prinsipnya dalam bioetika. Yang keempat, ada prinsip dasar bioetika dalam penggunaan bahan biologi tersimpan, termasuk di dalamnya ini mulai dari organ-organ manusia maupun tumbuhan yang dipergunakan dalam bioteknologi. Yang kelima, bioetika dalam penelitian epidemiologi dan sosial budaya. Dan yang terakhir itu ada Komisi Etik Penelitian Kesehatan. Next, kita ke ethical clearance di Indonesia. Apa sih itu ethical clearance? Atau bahasa Indonesianya clearance etika. Ethical clearance atau clearance etika adalah suatu instrumen yang digunakan untuk menjelaskan status kesesuaian dan keberterimaan praktik perlakuan dalam berbagai bidang. Clearance etika ini menjadi alat untuk mengukur keberterimaan suatu rangkaian proses penelitian maupun tahap proses penelitian tersebut. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI menjadi pengampu kegiatan iptek penelitian, telah memiliki prosedur etika peneliti dan menjadikan ethical clearance sebagai pedoman pelaksanaan kode etik peneliti. Jadi intinya
ethical clearance ini merupakan instrumen etik dalam melakukan penelitian. Bioetika berupa ethical clearance di Indonesia itu bertujuan untuk memberikan pedoman umum ketika pengelola dan pengguna sumber daya hayati dalam rangka menjaga keanekaragaman dan pemanfaatannya secara berkelanjutan. Ada komite yang dibentuk untuk menelaah ethical clearance ini, yakni Komite Bioetika Nasional atau KBN, dibentuk pemerintah dalam rangka tindak lanjut dan implementasi prinsip-prinsip bioetika penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya hayati. Nah, LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, ini menjadi sekretariat KBN, yang mana di dalamnya itu terdiri atas para ahli yang berasal dari berbagai departemen dan institusi yang relevan. Dan pembentukan KBN ini merupakan antisipasi untuk tidak mengembangkan kloning manusia, rekayasa genetika pembuatan manusia. Bioetika dapat dijadikan acuan dalam pemandu pengembangan dan penerapan ilmu hayati berbasis biologi molekuler ke arah yang tepat bagi kemaslahatan umat dan lingkungan. Untuk perkembangan peraturan perundang-undangannya yang mengatur tentang bioetika penelitian ini, yang pertama ada perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 5, kemudian berkembang lagi menjadi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2002, kemudian berkembang lagi untuk lebih mendalamnya mengenai Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 pasal 13, dan yang keempat Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2020, dan yang terakhir. Nah, ini merupakan perkembangan terakhir, yakni keputusan bersama Menristek, Menkes, dan Mentan tahun 2004 tentang pembentukan Komisi Bioetika Nasional. Nah, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan komen. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.